Federico Barba resmi meninggalkan Persib. Belakangan ini nama Federico Barba jadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh. Bukan karena gol atau penampilannya di lapangan, tapi karena kabar kepindahannya ke Italia. Di video ini kita bakal bahas dari awal kapan rumor ini muncul, latar belakangnya, bukti dari media sosial, statistik Barba selama di Persib, sampai siapa yang paling cocok menggantikannya. Sebenarnya, rumor kepindahan Federico Barba ini bukan hal baru. Isu ini sudah mulai terdengar sejak bulan lalu. Federico Barba dirumorkan akan pindah ke klub Italia, yaitu Pescara. Beberapa media Italia bahkan memberitakan bahwa Barba akan kembali ke kampung halamannya. Sejak saat itu, rumor terus berkembang. Dari yang awalnya sekadar spekulasi sampai akhirnya jadi pembicaraan luas di media sosial, terutama di kalangan bobotoh. Kalau dilihat dari latar belakangnya, alasan kepindahan Federico Barba sebenarnya cukup manusiawi, namun tidak profesional. Salah satu alasan utama yang disebutkan adalah karena Federico Barba tidak ingin jauh dari keluarganya. Setelah bermain di Indonesia, jarak dan kondisi keluarga jadi pertimbangan besar. Buat pemain profesional, apalagi yang sudah berkeluarga, faktor non-teknis seperti ini seringkali jadi penentu besar dalam karier. Jadi, isu kepindahan Barba ini bukan semata soal sepak bola, tapi juga soal kehidupan pribadi. Rumor ini makin kuat ketika Federico Barba sendiri akhirnya speak up. Belum lama ini Federico Barba membalas salah satu komentar bobotoh di Instagram. Isi komentar bobotoh, apakah benar Anda akan bermain untuk klub Italia? Aku sangat sedih mendengar rumor itu. Aku selalu berharap bahwa itu hanya kebohongan. Aku benar-benar sedih jika kamu meninggalkan Persib Bandung. Balasan Federico Barba entah main kemana, tapi harus balik ke Eropa demi keluarga. Balasan singkat ini langsung bikin heboh. Banyak yang akhirnya menganggap bahwa kepindahan Barba memang tinggal menunggu waktu. Reaksi bobotoh pun beragam. Ada yang kecewa dan sedih, tapi tidak sedikit juga yang memberikan dukungan dan memahami keputusan Barba. Federico Barba sendiri bergabung dengan Persib pada 27 Agustus 2025. Sebenarnya Barba masih memiliki kontrak bersama Persib hingga 31 Mei 2026. Artinya, kepindahan ini memang bukan karena kontraknya habis, tapi murni karena keputusan pribadi dan situasi tertentu. Kalau kita lihat dari sisi performa, Federico Barba bukan pemain sembarangan. Statistik gabungan Liga 1 ACL itu 9 pertandingan total menit bermain sekitar 740 menit, 1 gol 1 assist, 4 pertandingan clean sheet, 1 kartu kuning, 0 kartu merah untuk ukuran seorang bek tengah. Kontribusi ini terbilang solid. Selain membantu pertahanan, Barba juga masih bisa menyumbang gol dan assist. Dari sisi disiplin pun, Barba cukup rapi. Hanya 1 kartu kuning sepanjang bermain bersama Persib. Kepergian Federico Barba memang menyisakan kekecewaan, tapi juga membuka babak baru buat Persib. Menurut kamu, apakah Persib perlu mencari pengganti sepadan dari luar, atau cukup memaksimalkan pemain yang ada? Berikut beberapa nama yang dinilai paling masuk akal untuk menggantikan peran Barba. Nama pertama adalah Alberto Rodriguez, mantan bek asing Persib. Alberto punya kelebihan, sudah pernah membela Persib, mengenal tekanan bobotoh, tidak butuh adaptasi lama dengan Liga 1. Pengalamannya bersama Persib membuat Alberto jadi opsi paling realistis jika manajemen ingin solusi cepat. Nama kedua adalah Nick Kuipers, bek yang sudah sangat identik dengan Persib. Nick Kuipers berpengalaman kuat duel udara, punya chemistry dengan lini belakang Persib. Jika Persib tidak mendatangkan pemain baru, Kuipers kemungkinan besar akan kembali menjadi andalan utama di lini belakang. Opsi lain adalah mendatangkan bek asing baru. Namun Persib harus ekstra hati-hati. Karena adaptasi Liga 1 tidak selalu mudah, tekanan bobotoh sangat besar, ekspektasi langsung tinggi, bek asing yang datang harus benar-benar siap secara mental dan fisik. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan kalau suka bahasan Persib seperti ini, jangan lupa subscribe.